Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk mas. Iya, terima kasih. Silakan duduk, cari tempat yang paling nyaman. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya mas? Alhamdulillah, saya dan baik Pak. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa? Nama saya Jalal Junandika. Biar kita lebih akrab, biasa dipanggil siapa mas? Saya biasa dipanggil Jalal. Kalau saya, nama saya itu Jamaluddin Aditya, biasa dipanggil Jamal. Iya. Masnya bisa memanggil saya Pak Jamal, tidak apa-apa. Iya, baik Pak. Kalau boleh tahu, asli daerah mana mas? Saya asli Semarang, lahir di Semarang, tapi ibu saya asli Pekalongan dan bapak saya asli Jepara. Mereka berdua hijrah ke Semarang, bertemu, menikah, dan melahirkan saya di sini, di Semarang. Semarangnya daerah mana? Tepatnya? Sandisari Pak, dekat Akpol. Semarang Selatan berarti. Iya. Kalau saya Semarangnya daerah Banyumanik. Oh, menuju ke Ungaran itu, jalan menuju ke Ungaran. Iya, daerah situ. Jadi gimana tadi di perjalanan? Alhamdulillah lancar. Masnya sekarang menempuh jenjang SMA, SMK atau MAN atau? Saya sekarang sekolah SMA di SMA 1 Semarang. Tadi masnya habis dari mana? Saya habis nongkrong sama teman di Burjo sebelum sini. Tadi gimana di sana teman-temannya? Teman-temannya baik, ya banyak. Ada yang humble, ada yang hyperaktif, nggak bisa diem, banyak bicara. Ada yang lawak juga terus lucu. Ada yang pendiam tapi bisa gabung sama kita. Nongkrongnya di daerah mana? Burjoin mas, Burjoin Pak, Burjoin Kedungmudu. Oh, dulu di daerah Burjoin. Masnya kalau boleh tahu hobinya apa? Saya hobinya main game Pak. Oh, tadi berarti di sana di Burjoin nongkrong sambil main game. Ya sambil main game, sambil ngerjain tugas juga, disambil lah Pak. Masnya tahu tempat ini dari mana? Dari teman saya yang tadi nongkrong, biasanya ya dia sering kesini juga dan menyarankan saya kesini. Gimana Mas untuk sekolahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi saya dengar Masnya hobinya itu main game ya? Game apa itu? Seringnya Mobile Legends. Legend. Aku ya, saya ya sering, ya nggak sering tapi itu ya pernah main lah waktu dulu masih seumuran dengan Masnya. Oh iya. Dan ini ya saya ya terkait game online itu saya ya cukup tertarik. Nah, kalau boleh tahu dulu role-nya apa Pak? Melawan hero. Iya. Saya dulu marksman sama Magi. Oh, kalau saya Vector sama tank. Kalau solo hyper nggak bisa. Kalau MM lumayan tapi nggak pro. Pro-nya paling tank sama Vector. Maksudnya punya saudara atau anak tunggal? Saya ada 2 saudara, punya kakak, punya adik.
hobinya selain main game apa ya? Hobinya saya main game, paling tidur makan itu nggak hobi kok. Kewajiban nggak tahu hobinya apa. Paling ngerjain tugas atau belajar gitu. Tapi kalau membaca nggak paling membaca buku pelajaran. Berarti membaca pelajaran ya? Iya, membaca. Ya, apa yang penting bisa main waktu, mana waktunya untuk belajar, mana waktunya untuk bermain. Iya. Itu kan kalau belajar sudah memang tanggung jawab hanya sebagai pelajar. Iya. Masnya selain suka main game, main apa, dengerin musik apa atau makanan kesukaannya apa? Kalau boleh tahu. Kalau dengerin musik nggak suka jarang. Tapi kalau makanan itu banyak yang saya suka. Misalnya bakso ayam, tuh bakso apa yang lewat, yang di pinggir jalan itu saya suka. Aku lebih ke nonton sih Pak, nonton YouTube, nonton film, kalau dengerin musik ya paling dengerin musik kalau belajarnya, tapi jarang juga sih kalau belajar sama dengerin musik. Untuk yang kemudian masnya kesini itu pas dalam keperluan apa? Untuk konseling sama bapaknya. Oh iya pasti. Jadi gini, untuk biasa saya lakukan sesi konseling itu sekitar 20 sampai 30 menitan, dan dalam sesi konseling kami menerapkan 3 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi Mas Jalal mau kesini itu tanpa ada paksaan, jadi secara murni dari hati ingin kesini. Dan untuk yang kedua, asas keterbukaan, yang dimana dalam sesi konseling ini meminta Mas Jalal untuk berbicara apa adanya terkait masalah yang sedang mengganjal atau dihadapi Mas Jalal saat ini. Apakah Mas Jalal keberatan atau Tidak keberatan. jadi terbuka nih? Iya. Soalnya itu nanti ya juga dengan keterbukaan itu akan membuat konseling kita lebih efektif. Dan yang terakhir itu asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan itu sendiri, kami sebagai konselor itu merupakan kode etik kami saat menjalankan sesi konseling. Asas kerahasiaan itu nantinya akan merahasiakan dari keterangan maupun segala bentuk penjelasan yang nantinya Mas Jalal utarakan pada sesi konseling kali ini. Jadi apa yang Mas Jalal keluhkan itu bisa diungkapkan nanti, didiskusikan pada sesi konseling kali ini. Monggo silakan, apa keluhan Mas Jalal?
saya ada keluhan atau masalah atau kekurangan saya juga nggak tahu. Saya merasa saya itu malu kalau berbicara atau berteman kepada lawan jenis atau perempuan. Lalu Nah itu saya juga bingung, nggak tahu penyebabnya, atau itu takut atau nggak tahu. jadi Mas Jalal merasa kayak saat ketemu dengan perempuan itu malu-malu ingin bertanya atau berinteraksi gitu. Iya. Ya itu apa penyebabnya? Ya itu saya juga kurang tahu, apakah kurang pede atau merasa takut. Saya ini juga kalau sama perempuan takut menyakiti hatinya, menyinggung hatinya. Jadi saya berusaha untuk berhati-hati dalam berbicara. Berarti lebih ke takut bila nanti menyinggung hati perempuan gitu ya. Iya, kayaknya sama kurang pede. Sudah percaya diri kurang lagi. Masnya terakhir kali berinteraksi dengan lawan jenis kapan? Tadi di tongkrongan sih, tapi kayak gimana gitu. Kalau ada perempuannya, kalau laki-laki semua itu lebih los gitu bicaranya, lebih enak. Kalau ada perempuannya itu agak canggung atau gugup gitu. Nggak tahu sebabnya dari apa ya. Karena atau takut canggung jadi ya canggung. Grogi. Iya grogi gitu. Dari kecanggungan dan kegrogian itu yang Mas Jalal alami saat berinteraksi dengan lawan jenis itu disebabkan ya tadi karena ya bisa jadi karena kurang percaya diri, kurangnya belum terbiasa mungkin berinteraksi dengan lawan jenis, atau dari kalau misalnya takut gitu ya, takut dengan berinteraksi, takut lebih malu berinteraksi dengan lawan jenis. Kalau misalnya seperti itu nantinya kedepannya itu Masnya masa mau berinteraksi dengan sesama jenis terus, kan pasti nanti di dunia pekerjaan atau di tempat mana itu kan pasti nantinya juga memerlukan berinteraksi dengan jenis bersosialisasi. Mungkin saran saya mungkin Masnya bisa membiasakan diri untuk lebih sering berkomunikasi kepada lawan jenis, entah itu perihal tugas itu kan bisa Mas, perihal tadi game yang pasti ada perempuan lawan jenis yang suka game juga, tapi ya kayak jarang Mas. Di sekolah saya sedikit. Jadi perasaan Bapak saat mengalami kegugupan itu gimana perasaan? Perasaan saya itu campur aduk, gak tahu gimana. Kayaknya sih kurang biasa itu. Saya biasanya dekatnya sama laki-laki.
Karena dari sahabat itu gak ada sahabat perempuan itu ya gak semua sih. Yang gak biasa itu gak biasa saya bicara sama orang itulah yang membuat saya gugup, malu. Berarti belum terbiasa tadi. Iya, itu Belum terbiasa dengan orang yang berarti itu kan hanya di perempuan itu atau di semua perempuan masnya malu? kalau udah biasa itu udah mengurang, sedikit menghilang, tapi nggak menghilang sih, ya berkurang lah rasa malunya, rasa gugupnya itu berkurang kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasanya nanyain tugas, nanyain gimana caranya kerjain ini, terus ya sudah berkurang. Tapi kan saya nggak semua perempuan bicaranya, hanya mesti ke perempuan itu saja gitu. Ke semua perempuan saya berarti cenderung ke satu perempuan yang mungkin lebih bisa dibilang akrab lah dengan Mas Hendra. Untuk perempuan lain itu ngapa Mas kok? Itu juga saya nggak tahu, maksudnya nggak ada rasa apa-apa, tapi kok pikiran saya tuh nggak tertata gitu loh. Ya kalau malu atau kurang pede saya nggak tahu. Atau takut menyakiti hati atau ini saya apa? Kalau di sini saya masalahnya. Pada dasarnya Mas Hendra itu takut untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan lawan jenis yang mungkin itu belum akrab, dan nantinya itu bisa dilatih untuk agar terbiasa berinteraksi, bersosialisasi dengan lawan jenis yang mungkin belum akrab dengan Mas Hendra. Ya akan saya coba. Untuk lebih kedepannya Mas Hendra sudah ada pandangan belum untuk mengatasi permasalahan Mas Hendra sendiri? Menurut saya akan membiasakan berbicara kepada perempuan. Tidak hanya satu perempuan yang saya anggap juga, saya akan berkomunikasi dan lebih banyak berkomunikasi dengan perempuan lain yang saya belum akrab, belum mengenalnya, agar saya terbiasa tidak gugup, tidak merasa malu, dan agar percaya diri untuk berbicara. Saya mendukung atas wacana Mas Hendra itu untuk lebih terbiasa berkomunikasi kepada lawan jenis yang belum akrab dan bisa nantinya dilakukan. Dan itu cara melakukannya gimana? Pertama ya saya coba lewat chat dulu, chat media sosial. Kalau ditanggapi alhamdulillah, saya akan coba berkomunikasi, mengenal perempuan lain, mengenal gimana biar nanti secara langsung tidak gugup, tidak merasa malu. Terus saya akan perbanyak berbicara di depan kelas untuk melatih kepercayaan diri saya. Berarti Mas Hendra kalau ingin berkenalan dengan perempuan tadi dilakukan dengan cara ngechat terlebih dahulu. Iya, punya nomornya. Untuk berkenalan. Iya, kalau punya nomornya. Kalau nggak punya nomornya? Ya setelah langsung, tapi ya nggak langsung nggak tahu sih itu. Sama tadi dengan memperbanyak berbicara di depan kelas itu dapat melatih
percaya dirian Mas Jalal itu juga bagus untuk nantinya digunakan dalam berinteraksi kepada lawan jenis. Lalu saya simpulkan pada bagian ini Mas Jalal mengalami rasa malu untuk berinteraksi pada lawan jenis yang kemudian diatasi dengan melakukan dicoba melalui media sosial, ngechatnya terlebih dahulu dengan asal memiliki nomornya. Lalu dengan seperti itu Mas Jalal akan melatih kebiasaannya untuk lebih dan lebih bersosialisasi nantinya pada lawan jenis. Apa seperti itu? Iya betul. Menurut persepsi Mas Jalal, lawan jenis itu seperti apa kok Mas Jalal malu-malu untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan lawan jenis. Lawan jenis itu kan saya laki-laki ya, seperti perempuan. Perempuan kan biasanya hatinya rapuh, mudah rapuh, dan makanya saya itu malu atau takut kalau menyakiti hatinya, kurang percaya diri jika diajak berkomunikasi gitu. Kalau akrab sih sudah terbiasa, sudah mengurangi rasa malu itu kalau akrab. Nah, kalau tidak akrab itu saya merasa tangguh untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Bagaimana cara melatih Mas Jalal untuk berani agar berkomunikasi kepada keberanian itu kan melatih keberanian untuk berkomunikasi kepada lawan jenis. Sebelumnya saya melatih percaya diri saya untuk bertanya, berkomunikasi kepada orang yang tidak dikenal, banyak bicara, banyak menyambung komunikasi kepada orang-orang, dan supaya tidak gugup lagi untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Untuk melatih keberanian itu dengan perbanyak komunikasi dan terus mencoba untuk berinteraksi kepada lawan jenis. Jadi untuk kesimpulan keseluruhannya, dalam sesi konseling ini yang tadinya Mas Jalal merasa malu karena takut untuk berinteraksi jika pada lawan jenis dikarenakan tadi dikatakan Mas Jalal perempuan itu kan mudah rapuh, mudah tersinggung, dan nantinya ditakutkan perkataan Mas Jalal menyinggung perasaan hati perempuan tersebut, sehingga itu yang menyebabkan Mas Jalal itu malu ya. Iya. Dan untuk mengatasinya tadi, Mas Jalal untuk agar terbiasa lebih berkomunikasi, bersosialisasi kepada lawan jenis dengan menanyakan tugas atau hal yang lainnya yang mungkin itu penting. Yes. Walaupun sekedar basa-basi itu sudah sangat luar biasa nantinya
dilakukan masalah. Bagaimana keadaan dan perasaan Mas Jalal setelah mengikuti sesi konseling kali ini? Alhamdulillah lega, mengurangi rasa malu saya untuk berkomunikasi kepada lawan jenis. Saya rasa sesi konseling kali ini sudah mencapai sebagaimana pengentasan permasalahan yang sedang dialami Mas Jalal tadinya. Apakah seperti itu? Iya. Untuk yang selanjutnya, apabila Mas Jalal ingin bermain kesini lagi atau melakukan sesi konseling kesini lagi, diperbolehkan. Dan Mas Jalal juga bisa mengechat saya atau menghubungi saya bagaimana perkembangan Mas Jalal setelah melakukan sesi konseling kali ini dengan rencana yang tadi Mas Jalal akan lakukan. Apakah sesi konseling kali ini bisa dicukupkan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih pada Mas Jalal yang sudah mau bermain ke sini untuk mendiskusikan tentang melakukan sesi konseling dengan baik. Sama-sama, Pak. Saya juga berterima kasih telah meluangkan waktu kepada saya untuk sesi konseling ini. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas di jalan. Terima kasih, Pak.